Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, jadi sejauh mana sih sebetulnya Ganjar yang Spartan ini meyakini Ganjar juga bisa meneruskan kok program-program Presiden Jokowi? Ya, memang ini yang dipercaya oleh para pendukung Jokowi, termasuk juga oleh Ganjar Pranowo, oleh para pendukung ya, bahwa Ganjar inilah yang akan meneruskan, kemudian juga akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ini terkait misalnya kesamaan ideologis, kesamaan partai, kemudian juga kedekatan antara Ganjar dengan Jokowi, gitu kan. Dan kita melihat bahwa para relawan pendukung Jokowi itu hampir semuanya itu sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo ya. Misalnya dalam acara Musra itu yang menurut Bang Andi Gani udah ke Ganjar. Kemudian Seknas itu juga sudah ke Ganjar. Dan jangan lupa bahwa juga Ganjar sendiri juga punya pendukung-pendukung sendiri yang bukan bekas dari pendukung Jokowi, tapi mereka yang memang murni mendukung Ganjar Pranowo. Jadi kepercayaan yang dimiliki termasuk kepada sosok Ganjar, termasuk ya bahwa Ganjar pada akhirnya akan mendapatkan rekomendasi dari partai yang sebelumnya banyak yang ragu, juga yang banyak yang menyaksikan, ternyata kepastian itu sudah datang. Kan itu menunjukkan bahwa baik Ibu Mega dan PDIP sendiri pun juga terpikat dengan sosok Ganjar Pranowo. Itu kalau saya membacanya, Mbak. Tapi apakah Ganjar seorang saja yang bisa melanjutkan keberlanjutan pembangunan dari Presiden Jokowi? Apakah menurut Anda kandidat lain tidak bisa untuk melanjutkan keberlanjutan pembangunan itu atau gimana nih, Mas Guntur? Ya, kalau kita lihat kan soal kepercayaan publik, soal persepsi publik, keyakinan publik, bahwa misalnya rekam jejak Ganjar dalam menyukseskan apa yang disebut dengan program strategis nasional di Jawa Tengah. Dan Ganjar pasang badan untuk program-program itu. Seperti misalnya pembangunan tol, kemudian juga pembangunan bendungan bener ya, Wadas, yang kemudian juga banyak polemik, tapi dia pasang badan. Ini kan bahwa itu masyarakat tahu bahwa itu kepentingan untuk nasional, kepentingan strategis nasional. Jadi apapun resiko yang harus diambil oleh Ganjar, meskipun popularitasnya katakanlah berkurang gara-gara kasus Wadas, tapi kalau itu sudah komitmen untuk pembangunan programnya Pak Jokowi, ya itu dilakukan oleh Pak Ganjar gitu, Mbak. Komitmen program Pak Jokowi dilanjutkan oleh Ganjar. Kalau Prabowo gimana sih, Mas Noel, bisa tidak untuk melanjutkan keinginan Jokowi untuk melanjutkan keberlanjutan pembangunan? Ya, Pak Prabowo ini kan karakternya sudah dididik menjadi udah teruji lah, apalagi beliau punya latar belakang dulu seorang militer ya. Mereka dididik soal loyalitas, totalitas. Ditambah kita lihat di pemerintahan Jokowi dulu yang dikhawatirkan melakukan kudeta, ternyata totalitas di pemerintahan Jokowi kita lihat yang paling total itu justru yang menjaga program Pak Jokowi ya, di Pak Prabowo. Kenapa Pak Jokowi begitu yakin 2024 ini di kepemerintahannya ini bisa didelegasikan untuk Pak Prabowo berkali-kali, apalagi Pak Jokowi menyampaikan 2024 ini jangan-jangan jatahnya Pak Prabowo. Itu sebenarnya sinyalemen lah trust yang diberikan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, ditambah lagi kalau ditanya apakah Ganjar total untuk melanjutkan program Pak Jokowi, saya yakin tidak, karena salah satu program Pak Jokowi kemarin U20 aja Ganjar salah satu yang menolak. Dan itu sebuah pembangkangan yang tidak layak dan tidak pantas seorang kepala daerah melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan. Fadlizon di Prabowo juga menolak, ada jangan lupa. Ya nggak penting, Fadlizon. Dan tidak bisa ditertibkan oleh Prabowo. Gimana Anda memimpin bangsa? Fadlizon itu aja nggak bisa ditertibkan. Jadi nggak usah bilang bahwa Prabowo juga tidak ada masalah dalam Piala U20 gitu loh. Baik, ganti pembicaranya sebentar. Program Pak Jokowi, salah satunya menolak program
Pak Jokowi mentah-mentah. Ya Fadlizon itu orang dekatnya Prabowo juga menolak itu. Yang melakukan penolakan itu dengan gimana? Fadlizon itu menolak pembubaran HTI sama FPI. Itu anak buahnya Prabowo gitu loh. Gimana mau bilang bisa memimpin bangsa, mendisiplinkan Fadlizon aja nggak bisa? Gimana? Itu Fadlizon itu nggak ada ngaruhnya, Bos. Nggak ngaruh gimana? Anda dengan Fadlizon lebih kuat Fadlizon lah posisinya di Prabowo. Real yang emang Fadlizon nyalon presiden. Saya tanya, nyapres enggak? Kalau bicara soal lingkaran Prabowo, Fadlizon itu menolak Piala Dunia U20 juga gitu loh. Jadi nggak usah. Dia bukan kepala daerah. Dia bukan kepala daerah. Spot event itu ada di Jawa Tengah. Salah satu kepala daerah yang menandatangani persoalan sport bola itu adalah Ganjar. Enggak, Anda jangan bilang bahwa Prabowo itu loyo soal Piala Dunia. Enggak, dia nggak bicara apa-apa soal Piala Dunia U20. Yang jelas, para supporter Indonesia akan memberi ganjaran buat Ganjar Pranowo. Baik. 2024 nanti. Ya, termasuk juga Fadlizon, orang dekatnya Prabowo. Sebentar, Mas Noel, Mas Guntur. Kita kembali ke topik ya. Kita kembali ke topik. Sebentar. Itu capres yang menolak 20, yang merusak masa depan sepak bola Indonesia. Siapa namanya? Ganjar Pranowo. Siapa Ganjar? Baik. Kami sudah dapat poinnya, Mas Noel. Sebentar. Kita kasih kesempatan kepada Mas Guntur untuk menanggapi. Tadi katanya Ganjar itu tidak bisa melanjutkan program dari Jokowi. Contohnya saja bahwa Piala Dunia U20 tidak satu arah kebijakannya dengan Jokowi. Tanggapan Anda silakan Mas Guntur. Sebentar, tahan dulu ya Mas Noel, kita dengarkan. Program-program. Saya tadi sudah sampaikan bahwa salah satu program-program yang disukseskan oleh Pak Ganjar adalah program strategis nasional, mau pembangunan infrastruktur, termasuk juga kawasan ekonomi khusus, kemudian juga soal investasi yang di Batang, kemudian yang di Kendal, itu kan rata-rata itu adalah program strategis nasional yang menjadi programnya Pak Jokowi. Soal Piala U20 ya, memang di situ ada dinamika yang melihat bagaimana persoalan di sini kan Pak Ganjar sudah menyampaikan bahwa alasan-alasannya di situ ada masalah konstitusi, ada masalah ideologi, ada juga masalah keamanan ya. Nah, sebagai seorang kepala daerah yang bertanggung jawab dengan keamanan di daerahnya, dia harus memberikan pemikiran dia, pilihan dia, ya apapun resikonya gitu loh. Tapi kalau dikatakan hanya Pak Prabowo, udahlah. Memang Prabowo bicara soal P20 gitu kan. Soal penolakan itu. Penolakannya persoalan Israel. Kita tidak jadi jangan munafik gitu. Anda bilang soal tidak menolak P20, Fadlizon menolak gitu lah. Oke. Jadi tertibkan dulu Fadlizon, baru bicara soal mendisiplinkan bangsa gitu. Baik, Mas Noel, Mas Guntur. Bisa gimana? Oke, sudah dapat poinnya masing-masing. Kita sudah kasih kesempatan ya. Sekarang saya ingin ke Mas Rey. Mas Rey, ini keterbelahan semakin mengkristal di antara yang tadinya satu kubu nih, relawan Jokowi, sudah dengan posisinya masing-masing. Mas Rey menyikapinya bagaimana, Mas Rey, untuk melihat kondisi ini? Terlebih tadi Mas Rey katakan bahwa ini hanya soal waktu saja, akan ada limitasinya. Apakah demikian? Tapi bagaimana kalau memang dikendalikan betul oleh partai politik pendukung masing-masing kandidat misalnya, Mas Rey? Iya, itu yang saya sebutkan tadi. Ini juga sangat tergantung kepada sejauh apa partai-partai pengusung menempatkan para relawan ini di dalam kerangka pemenangan para calon presiden mereka gitu ya. Jadi relawan-relawan ini jangan sampai juga dibuat seperti pekerja biasa saja yang nggak punya daya tawar dan seterusnya gitu. Tetapi memang akhir-akhir ini saya agak melihat agak menarik juga ya, karena yang terlihat tegang itu antara relawan pro Ganjar dan relawan pro Ahok, pro Prabowo yang kelihatan agak tegang gitu. Sementara relawan Anies kelihatan seperti tidak terjadi gangguan lah, katakan begitu gitu. Saya tidak tahu apakah ini tadinya satu kubu atau gimana, Mas Rey? Kenapa? Yang membuat tegang itu karena tadinya satu kubu atau apa faktornya? Saya kira ada dua ya. Pertama tentu karena suara mereka yang kelihatan berimbang sekarang ya, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu relatif agak sama ya. Meskipun di beberapa survei terbaru kelihatan tren Ganjar menaik, sementara Pak Prabowo kelihatan agak stagnan lagi gitu ya.
Nah, oleh karena itu faktor ini didukung oleh pada dasarnya memang kaitan antara pro Prabowo dengan pro Ganjar itu dua entitas yang berbeda memang gitu. Nah, mereka ini hanya semata-mata dipersatukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ketika keduanya dilepaskan kembali ke dalam satu katakanlah ya seperti sekarang ya dalam satu ajang pemilu, perbedaan itu akan kelihatan kembali lagi gitu. Nah, oleh karena dua faktor ini yang mengakibatkan kelihatan mengapa relawan pro Ganjar dengan relawan pro Prabowo itu kelihatan jauh lebih tegang ya dibandingkan dengan relawan pro Prabowo versus dengan relawan pro Anies gitu. Tapi kalau relawan pro Ganjar memang tegang juga kepada relawan pro Anies. Dalam bahasa yang lain, relawan pro Ganjar ini tegang kepada kedua belah pihak ya, baik kepada Pak Prabowo maupun kepada relawan Anies. Sementara pro Prabowo ini lebih tegangnya kepada Ganjar Pranowo dibandingkan dengan kepada Anies Baswedan gitu. Oke, apakah ini karena Pak Jokowi terkesan di dua kaki sehingga pengaruh panasnya politik dukungan Jokowi ini semakin memanaskan kondisi? Seperti yang saya sebutkan tadi itu, ini dua hal yang berbeda. Relawan pro Pak Prabowo ini sangat secara umum tidak terkait dengan Pak Jokowi gitu. Di luar Noel, kalau Noel memang hubungannya dengan Pak Jokowi gitu. Relawan-relawan Pak Prabowo inilah relawan yang sebetulnya muncul bukan karena para Prabowo itu diusung oleh Pak Jokowi misalnya, tapi ini relawan yang relatif datang karena memang mereka memilih Pak Prabowo sejak dari awal gitu. Jadi ini dua entitas yang berbeda. Sementara relawan Pak Jokowi itu kan menyangkut dua hal. Pertama adalah mereka yang sebelumnya menjadi relawan Pak Jokowi, lalu menjadi relawan Ganjar, atau ya memang entitas yang muncul sebagai relawan Pak Ganjar sendiri yang nggak berhubungan dengan Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu ketegangannya bisa dimaklumi dalam konteks ini gitu. Nah, ditambah dengan adanya kenyataan dua pasangan ini baik Ganjar maupun Pak Prabowo saat ini kelihatan suaranya ya kurang lebih sama gitu, meskipun ya ada tren di Ganjar Pranowo itu agak meningkat saat ini gitu. Baik, bisa dimaklumi ketegangannya begitu ya, tapi dilanjutkan nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News.